Bismillah, selamat datang di konten terbaru Gus Afik yang kali ini bakal ngasih kamu kebanggaan sekaligus bikin kamu ngakak. Sebagai anak bangsa, kita punya banyak hal untuk dibanggakan, dan tentu saja luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sholawat dulu biar adem. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wassalim. Jadi begini, siapa bilang Indonesia cuma bisa impor? Halah. Hahaha nih, kita kasih fakta yang bakal bikin kalian bangga sekaligus nyengir-nyengir sendiri. Perusahaan BUMN pertahanan kita udah gaspol dalam inovasi. Dari kendaraan tempur sampai senjata canggih, semua dikerjakan dengan penuh cinta oleh anak bangsa. Dan sekarang, setelah dibentuknya holding BUMN pertahanan, harapannya bisa makin moncer. Dulu mungkin orang nganggap kita cuma bisa bikin angkringan, sekarang kita produsen mobil tempur, kapal perang, pesawat, sampai rudal. Mantap, toh? Tapi tunggu dulu. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak yang belum tahu kalau alutsista canggih buatan Indonesia ini laris di luar negeri. Iya, laris. Bukan cuma tahu bulat yang digoreng dadakan. Kita bahas dulu, alutsista itu apa sih? Singkatnya, ini adalah semua hal yang bikin militer makin garang. Dari senjata, kendaraan, hingga komponen pendukungnya. Dan Indonesia udah kelas dunia, bosku. Sekarang, yang memimpin industri pertahanan kita adalah PT Land Industri Persero, yang udah kayak bapaknya BUMN pertahanan. Mereka ngebawahi anak-anaknya yang juga badak-badak semua. PT Pindad bikin senjata dan kendaraan tempur. Bukan sembarang bikin, tapi yang bikin negara lain kepincut. PT Dirgantara Indonesia produksi pesawat buat sipil dan militer. Gak kalah sama yang dari luar negeri. PT PAL Indonesia, spesialis bikin kapal perang. Dari kapal selam sampai fregat, semua dibuat dengan penuh perhitungan. PT Dahana ahli bahan peledak dan propelan. Bikin ledakan? Serahin ke ahlinya. Jadi, kalau ada yang masih bilang, Indonesia cuma bisa beli, kasih tahu mereka, bro, kita bukan cuma beli, kita jualan juga. Nah, makin penasaran kan negara mana aja yang ngantri beli alutsista kita? Tunggu pembahasannya selanjutnya. Tapi sebelum itu, like, subscribe, dan pencet loncengnya. Biar makin semangat dukung produk lokal yang mendunia. Gaspol! Rem belum ya guys. Peringkat militer TNI prajurit terkuat di dunia. Halo, Sobat Garuda. Sebelum kita bahas alutsista milik Indonesia, pernah nggak sih kalian bertanya, seberapa kuat sih militer Indonesia di mata dunia? Atau mungkin, ada nggak prajurit TNI yang masuk jajaran terkuat di dunia? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal itu, tentunya dengan data yang bikin bangga dan bumbu humor biar nggak tegang kayak apel pagi. Peringkat militer Indonesia, Garuda siap tempur. Menurut Global Firepower, GFP, 2024, Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam daftar kekuatan militer. Wah, kita bukan sembarang negara, ya. Di kawasan Asia, Indonesia juga masuk 5 besar bersama Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Kenapa TNI bisa segahar itu? Ini dia beberapa faktornya. Personel militer, Indonesia punya lebih dari 1,08 juta personel aktif dan cadangan. Kalau dikumpulin semua, bisa bikin stadion penuh, loh. Terus pemain bolanya jadi penonton Yan Gus. Hahaha. Lanjut. Alutsista mumpuni, mulai dari pesawat tempur F-16, kapal selam Nagapasa, sampai tank Leopard 24 yang gagah perkasa. Anggaran pertahanan, capai 9,2 miliar dolar. Cukup buat beli bakso seumur hidup, kalau nggak dipakai buat rudal. Hahaha.
Geografi keuntungan, sebagai negara kepulauan, TNI punya keunggulan dalam perang maritim. Laut kita luas, bro. Prajurit TNI terkuat, Terry Live Rambo. Dunia sudah berkali-kali dikejutkan oleh kehebatan prajurit TNI. Ini beberapa contoh. 1. Kopassus, pasukan elit dunia. Satuan ini pernah masuk top 3 pasukan khusus paling mematikan di dunia versi Discovery Channel military. Mereka dikenal dengan latihan brutal seperti berlari 20 km sambil bawa beban berat di hutan, bertahan tanpa makanan selama berhari-hari, minum darah ular buat bertahan hidup. Ini serius, loh. Ngerikan, sobat. Garuda siap makan naga. 2. Marinir Indonesia, badas di segala medan. Kalau kalian lihat pasukan marinir Indonesia beraksi, ngeri-ngeri sedap. Pasukan ini nggak cuma jago perang laut, tapi juga darat dan udara. Mereka sering latihan bareng AS Marines dan NATO. Bahkan, marinir kita terkenal dengan latihan jalan kaki 320 km tanpa istirahat. Keren. 3. Yonif Rider, pasukan bayangan. Ingat sobat, Garuda ini bukan hantu, namun nyata. Unit infanteri elit ini punya moto cepat, senyap, mematikan. Kalau mereka sudah bergerak, musuh bakal bingung, loh, tadi ada di mana? Kok tahu-tahu di belakang gue? Takut. Kenapa TNI begitu disegani? Mental baja, latihan mereka lebih gila dari game termahal di dunia. Skill tempur tingkat dewa, dari sniper jitu sampai ahli bela diri, semua ada. Cinta NKRI, mereka bertarung bukan buat uang, tapi buat merah putih. Jadi, buat kalian yang masih meragukan kekuatan TNI, ingat satu hal, Garuda tak pernah takut terbang tinggi. Bangga jadi bagian dari Indonesia. Tulis, Merdeka, di kolom komentar. NKRI Hakul yakin. Sobat Garuda, tiba saatnya kali ini kita bahas produk-produk alutsista keren yang diproduksi oleh Defense ID, Holding BUMN Industri Pertahanan Indonesia. Mereka terdiri dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Yuk, kita intip apa aja sih produk-produk unggulan mereka yang bahkan udah go international. Halo, Sobat Garuda. Kali ini, kita akan membahas produk-produk unggulan PT Pindad yang telah mendunia. Dari senjata hingga kendaraan tempur, PT Pindad telah membuktikan kemampuannya di kancah internasional. Yuk, kita simak detailnya. 1. Senapan serbu SS2 V5A1. Spesifikasi utama. Kaliber, 5,56 x 45 mm. Panjang senapan, 730 mm. Berat, 3,2 kg. Kecepatan peluru, 920 ms. Mode tembak, semi-otomatis dan otomatis. Bagian-bagian utama. Larangan, barel tempat peluru meluncur keluar. Popor, stok bagian belakang senapan yang ditempelkan ke bahu. Picu, trigger untuk melepaskan tembakan. Magazine tempat penyimpanan peluru. Rel Picatinny, untuk memasang aksesori tambahan seperti skope. Cara penggunaan. 1. Pengisian peluru, masukkan magazin yang telah diisi peluru ke dalam senapan hingga terkunci. 2. Mengokang, tarik tuas kokang untuk memasukkan peluru ke dalam ruang tembak. 3. Menembak, arahkan senapan ke sasaran, pilih mode tembak, dan tekan picu. 4. Pengamanan, setelah selesai, aktifkan pengaman dan keluarkan magazin. Produksi dan ekspor. Kapasitas produksi, PT Pindad mampu memproduksi hingga 40.000 pucuk senjata per tahun. Negara pemesan, beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah telah memesan senapan ini. Harga, sekitar $1.000, $1.500 per unit, tergantung pada spesifikasi dan jumlah pesanan. 2 Panzer Anoa 6x6. Spesifikasi utama.
Dimensi, panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,7 meter. Berat, 12 ton. Kapasitas, 2 kru 10 personel. Mesin, diesel dengan tenaga 320 HP. Kecepatan maksimal, 90 km per jam. Bagian-bagian utama. Rangka, chassis kerangka utama kendaraan. Mesin, penggerak utama kendaraan. Ruang personel, tempat duduk bagi pasukan. Sistem persenjataan, dapat dilengkapi dengan senapan mesin atau pelontar granat. Roda 6x6, memberikan mobilitas tinggi di berbagai medan. Cara penggunaan. 1. Persiapan, pastikan semua sistem berfungsi dan bahan bakar cukup. 2. Masuk ke kendaraan, kru dan personel masuk melalui pintu belakang atau samping. 3. Operasi, pengemudi mengendalikan arah dan kecepatan, sementara penembak mengoperasikan sistem senjata. 4. Debarkasi, setelah misi selesai, personel keluar dengan tertib. Produksi dan ekspor. Kapasitas produksi, 50 unit per tahun. Negara pemesan, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara Afrika telah memesan ANOA untuk memperkuat armada militer mereka. Harga, sekitar $1 juta per unit. 3 medium tank Harimau. Spesifikasi utama. Dimensi, panjang 7 meter, lebar 3,2 meter, tinggi 2,5 meter. Berat, 32 ton. Kapasitas, 3 kru, komandan, penembak, pengemudi. Bagian-bagian utama. Turret, menara tempat meriam utama berada. Hull, badan utama tank. Suspensi, sistem peredam kejut untuk kenyamanan dan stabilitas. Sistem kendali tembak, untuk mengarahkan dan menembakkan meriam dengan akurat. Lapisan baja, perlindungan terhadap tembakan musuh. Cara penggunaan. 1. Persiapan, periksa semua sistem, termasuk mesin dan persenjataan. 2. Masuk ke tank, kru masuk melalui lubang yang tersedia. 3. Operasi, pengemudi mengendalikan pergerakan tank, sementara penembak dan komandan bekerja sama untuk menargetkan dan menyerang musuh. 4. Tembakan, gunner menggunakan sistem kendali tembak untuk mengarahkan meriam 105 mm ke sasaran dan menembakkan proyektil dengan daya hancur tinggi. 5. Evasion, manuver menghindar jika diperlukan, tank dapat bermanuver dengan cepat untuk menghindari serangan musuh atau mencari posisi strategis. 6. Debarkasi, setelah misi selesai, kru keluar melalui pintu khusus untuk keamanan optimal. Produksi dan ekspor. Kapasitas produksi, hingga 100 unit per tahun. Negara pemesan, Filipina, Bangladesh, dan beberapa negara Timur Tengah tertarik untuk membeli tank ini. Harga, sekitar 6-7 juta per unit tergantung konfigurasi. Indonesia makin diperhitungkan di dunia. Nah, Sobat Garuda, bisa kita lihat bahwa PT Pindad bukan main-main dalam mengembangkan alutsista berkualitas tinggi. Dari senapan SS-2 yang lincah, Panzer ANOA yang tangguh, hingga tank Harimau yang garang, semuanya membuktikan bahwa Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata dalam industri pertahanan. Kita udah bisa bikin sendiri, bahkan diekspor ke luar negeri. Artinya, industri pertahanan kita nggak cuma mandiri, tapi juga jadi pemain global. Siapa tahu, nanti Indonesia bisa bikin pesawat tempur atau kapal induk sendiri? Jadi, terus dukung produk dalam negeri, bangga dengan inovasi anak bangsa, dan tetap semangat membangun negeri. Kita lanjut. Produk unggulan PT Dirgantara Indonesia, PT DI, yang mendunia. Halo, Sobat Garuda. Kali ini, kita akan membahas produk-produk unggulan PT Dirgantara Indonesia, PT DI, yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dari pesawat angkut hingga helikopter tempur multiguna, PT DI telah membuktikan kemampuannya dalam industri dirgantara. Yuk, kita simak detailnya. 1. Pesawat CN-235. Spesifikasi utama. Jenis, pesawat angkut sedang serbaguna. Kapasitas penumpang, hingga 48 orang. Daya angkut kargo, maksimal 5.200 kg. Kecepatan maksimal, 240 knot. Jangkauan terbang, hingga 4.000 km. Bagian-bagian utama.
Fuselage, badan pesawat struktur utama yang menampung kokpit, penumpang, dan kargo. Wing, sayap memberikan daya angkat saat terbang. Empennage, ekor pesawat menstabilkan dan mengarahkan pesawat. Landing gear, roda pendarat untuk lepas landas dan mendarat. Engine, mesin 2 mesin turboprop yang memberikan tenaga. Cara penggunaan. 1. Persiapan praterbang, pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pesawat dan muatan. 2. Lepas landas, pilot mengoperasikan throttle untuk mencapai kecepatan angkat. 3. Penerbangan, navigasi sesuai rencana penerbangan dengan monitoring sistem. 4. Pendaratan, mengurangi kecepatan dan menurunkan roda pendarat untuk mendarat dengan aman. Produksi dan ekspor. Total produksi oleh PT DI, 68 unit dari total 285 unit di dunia. Negara pemesan, Korea Selatan, 12 unit, Turki, 9 unit, Malaysia, 8 unit, Uni Emirat Arab, 7 unit, Thailand, Senegal, Nepal. Dirgantara-indonesia.com. Harga, sekitar 400 miliar rupiah per unit. Dirgantara-indonesia.com. 2 pesawat NC-212I. Spesifikasi utama. Jenis, pesawat angkut ringan. Kapasitas penumpang, hingga 28 orang. Daya angkut kargo, sekitar 2.800 kg. Kecepatan maksimal, 190 knot. Jangkauan terbang, hingga 1.200 km. Bagian-bagian utama. Fuselage, ruang untuk penumpang dan kargo. Wing, sayap tinggi untuk stabilitas optimal. Empennage, ekor dengan desain konvensional. Landing gear, roda tetap untuk operasional di landasan pendek. Engine, 2 mesin turboprop PT6A, 65B. Cara penggunaan. 1. Persiapan, memastikan kondisi pesawat dan muatan sesuai standar. 2. Lepas landas, mengoperasikan pesawat dari landasan pendek atau tidak beraspal. 3. Penerbangan, mengangkut penumpang atau kargo ke destinasi, cocok untuk daerah terpencil. 4. Pendaratan, mendarat di landasan minimal dengan aman. Produksi dan ekspor. Total produksi oleh PT DI, 105 unit. Akurat.co. Negara pemesan, beberapa negara di Asia Tenggara. Harga, tergantung pada konfigurasi dan kebutuhan spesifik. 3 helikopter H215 Super Puma. Spesifikasi utama. Jenis, helikopter multiguna. Kapasitas penumpang, hingga 19 orang. Daya angkut kargo, sekitar 4.500 kg. Kecepatan maksimal, 140 knot. Jangkauan terbang, hingga 850 km. Bagian-bagian utama. Fuselage, badan helikopter yang menampung penumpang dan kargo. Main rotor, rotor utama dengan 4 bilah. Tail rotor, rotor ekor untuk kontrol arah. Landing gear, roda atau skid untuk pendaratan. Engine, 2 mesin turboshaft. Cara penggunaan. 1. Persiapan, pemeriksaan praterbang dan memastikan muatan sesuai. 2. Lepas landas vertikal, mengangkat helikopter secara vertikal dari berbagai medan. 3. Penerbangan, melakukan misi seperti evakuasi medis, SAR, atau transportasi VIP. 4. Pendaratan, mendar. Lanjutan, produksi dan ekspor helikopter H215 Super Puma. Total produksi oleh PT DI, 25 unit. Negara pemesan, Korea Selatan, Bangladesh, Malaysia, Brasil. Harga, sekitar Rp600.700 miliar per unit, tergantung spesifikasi. Helikopter ini jadi andalan banyak negara karena kemampuannya yang serba bisa. Mau jadi angkutan VIP, SAR, Search and Rescue, evakuasi medis, hingga operasi militer? H215 Super Puma siap tempur. PT DI, kebanggaan Dirgantara Indonesia. Jadi, Sobat Garuda, gak usah minder kalau ada yang bilang kita cuma bisa beli alutsista dari luar negeri. Faktanya, PT Dirgantara Indonesia, PT DI, udah membuktikan kalau Indonesia bisa bikin pesawat dan helikopter kelas dunia yang gak kalah canggih. Dari CN-235 yang laris manis di berbagai negara, NC-212I yang lincah untuk angkut pasukan, hingga H215 Super Puma yang siap bertugas di segala situasi, semuanya hasil karya anak bangsa. Jadi, jangan lupa dukung industri pertahanan dalam negeri.
Siapa tahu, di masa depan kita bisa lihat pesawat jet tempur buatan Indonesia terbang mengamankan langit Nusantara. Kapal maut Sangar Made in RI. Selain Pindad, PT PAL Persero juga gencar membangun kapal persenjataan untuk RI. Kabar terbarunya ternyata perusahaan galangan kapal milik negara ini sudah membangun KRI Kapak 625 atau kapal cepat rudal atau KCR. Dikutip dari www.cnbcindonesia.com, Kementerian Pertahanan telah meluncurkan KCR 60 meter milik PT PAL pada Minggu 5 Desember 2021 lalu. Ini merupakan kapal kelima hasil karya anak bangsa. Wah, luar biasa ya karya anak bangsa ini, patut diacungi jempol. Katanya kapal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dan lebar 8,10 meter, kemudian tingginya 4,85 meter dengan daya muatan tampung 450 hingga 500 ton. Tak hanya itu, melirik sistem persenjataannya, kapal ini mampu mendeteksi target di udara, permukaan hingga bawah laut. Canggih banget gak sih guys? Hal itu karena terjadi, kapal ini sudah dilengkapi senapan kapal 57 Bofors Shipborne Gun 20 mm. dan SSM atau Surface-to-Surface Missile Exocet 40 mm. Selain itu, PT PAL juga membangun KRI Semarang, yang kini sudah mulai beroperasi di perairan Indonesia, melalui TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya. Dari persenjataan Semarang, KRI Semarang ini kononnya dilengkapi 2 unit kapal landing craft utilities atau yang bisa disebut LCS yang mampu mengangkut 8 unit anoa, 28 truk, kemudian 3 unit helikopter, serta 121 anak buah kapal dan 650 prajurit. Untuk biaya pembuatannya, kapal ini memakan biaya sebesar 1,7 triliun rupiah. Wah, dana yang fantastis bukan? Strategic Sea Lift Vessel. Kapal SSV juga masuk sebagai alutsista buatan PT PAL Indonesia yang diakui dunia. Negara seperti Filipina telah memesannya sebanyak 2 unit. Kapal yang memiliki panjang 123 meter dan lebar 21 meter ini dilengkapi dengan persenjataan canggih yang dapat menampung hingga 621 penumpang. Selain itu, kapal tersebut juga mampu bertahan di lautan selama 30 hari dengan bobot maksimal 7.200 ton. Kecepatannya mencapai 16 knots, serta mampu menampung tank, kendaraan tempur, mobil rumah sakit, hingga kapal patroli dan transporter. Tank Boot Antasena. Ini dia kapal tank boot canggih yang bisa menjadi salah satu senjata andalan untuk TNI Angkatan Laut atau marinir dalam pertempuran. Antasena dibuat di Banyuwangi berkat kerjasama PT Lundin Industri Invest dengan PT Pindad. Tank ini sudah dipesan negara lain seperti Rusia. Di Indonesia sendiri, kapal ini dioperasikan di wilayah yang daerahnya memiliki banyak sungai dan rawa, seperti Kalimantan dan Papua. Seiring majunya perkembangan teknologi di dunia yang semakin canggih, PT LAN yang berada di Indonesia ini juga tak ketinggalan, yang membangun Communication Data Link System atau biasa disebut CTDLS dalam sistem pertahanan modern yang berbasis Network-Centric Warfare. CTDLS ini digunakan untuk sarana pertukaran data taktis antar unsur, yaitu darat udara ke pusat komando dan pengendalian atau puskodal. Sistem komunikasi ini dilengkapi beberapa fitur, diantaranya fitur keamanan anti-jamming dan anti-intercept berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi hopping dengan konsep TDMA atau biasa disebut Multi-Participant Unit, bom buatan Subang. PT Dahana Persero sebagai salah satu BUMN industri strategis yang dikenal sudah lama sebagai produsen bahan peledak. BUMN yang berkantor pusat di Subang, Jawa Barat ini mampu memproduksi bahan peledak untuk kebutuhan pertambangan migas, pertambangan umum hingga bahan peledak untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Tak hanya itu, PT Dahana juga memproduksi bom P-Series yang terdiri dari bom P-100L, P-250, dan P-500L. Ini merupakan bom yang telah didesain untuk pesawat standar NATO maupun Rusia. Bom ini kabarnya telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Dilansir dari Detik Finance dalam pameran Indo Defense di JEI Expo Kemayoran, Dahana juga turut dalam memamerkan salah satu produk unggulannya, yaitu bom P-100 Live untuk pesawat Sukhoi. Bom P-100 Live ini dibuat khusus untuk kebutuhan militer. Saat ini produksi bom Sukhoi buatan Dahana ini katanya hanya diproduksi khusus untuk kebutuhan dalam negeri saja.
Meskipun beberapa negara telah menunjukkan ketertarikannya untuk membeli bom ini, namun Dahana masih fokus untuk mencukupi kebutuhan pertahanan di dalam negeri. Ini sih namanya kita memang harus mengutamakan rumah sendiri nggak sih? Bom Sukhoi ini diperuntukkan untuk perang dengan cara menjatuhkannya ke sasaran musuh. Karena daya ledakannya, bom P-100 Live ini dapat menghancurkan bangunan dengan radius setara dengan satu lapangan sepak bola. Wah, luar biasa ya! Bagaimana tidak, P-100 Live ini merupakan tipe bom meledak dan memiliki efek pecahan fragmen yang menyebar, sehingga efektif untuk menghancurkan bangunan bunker hingga menghancurkan makhluk hidup pada area yang luas. Dan ternyata bom ini juga sudah diaplikasikan pada pesawat Sukhoi. Nah, Sobat Garuda, kita udah bahas berbagai alutsista canggih buatan anak bangsa yang gak cuma memperkuat pertahanan Indonesia, tapi juga bikin negara lain kepincut. Dari senapan tempur, panser gagah, pesawat andal, hingga kapal selam kelas dunia, semua adalah bukti bahwa Indonesia nggak kalah hebat di industri pertahanan. Dengan Defend ID yang terus berinovasi, bukan nggak mungkin kita bakal lihat lebih banyak produk lokal yang mendunia. Jadi, mari kita dukung terus kemajuan industri pertahanan Indonesia dan tunjukkan ke dunia bahwa kita bukan cuma kuat, tapi juga siap menghadapi masa depan dengan gagah berani. Tetap semangat, tetap bangga, dan jangan lupa, kalau ada yang tanya, Indonesia bisa bikin alutsista sendiri? Jawab aja, bisa banget. Malah udah diekspor ke luar negeri. Sampai jumpa di konten Gus Afik selanjutnya, Sobat Garuda. Bangga buatan Indonesia, alutsista keren, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.